kamera wis-wis. Piye iki karepmu iki piye? Waktune ra akeh kok. Golek masalah wae lho. So ngene terus piye karepmu? Tinggal ra ngevlog meneh kapok lho. Mubazir yo kamerane ra tak nggo meneh. Nah, wis ta. So, ketok ora wae. Wis mbuh. So, guys, ketemu lagi hari ini tepatnya di hari ulang tahunnya Malu. Sekarang mamanya mau masak lagi. Hari ini aku mau masak black pepper ala Maya, ala mamanya Malu. Dan ini mau aku marinir dulu, ini aku nggak punya banyak waktu sebelum anaknya pulang. Jadi hari ini Malu merayakan ulang tahunnya dan dia bener-bener nggak tahu kalau hari ini mau dirayakan. Ini di masa pandemi kayak gini, apalagi di Jerman lagi lockdown dan nggak bisa dirayakan. Biasanya Malu tuh tiap tahun ngerayain ulang tahunnya ya. Jadi setiap tahun dia pasti ngundang-undang orang. Dia tuh nggak bisa nggak ngundang temen-temennya. Tapi tahun ini bener-bener dia merasakan nggak ngundang teman-temannya, jadi ya dirayakan ala kadarnya bersama keluarga. Dan dari beberapa hari aku udah bilang kita ya rayakan bersama keluarga, mama, papa, Melody, dan ya kita makan siang setelah pulang sekolah. Dan hari ini dia akan kedatangan mbahnya, kakek neneknya, dan dia nggak tahu sama sekali. Dan dia juga nggak tahu kalau mamanya bikin kue, dan dia juga nggak tahu kalau dia bakal dapat hadiah ulang tahun. Yang dia tahu dia bakal dapat hadiah ulang tahun itu setelah nanti lockdown gitu ya. Dan ini nanti adalah kejutan buat dia. So langsung aja guys, ini karena butuh waktu untuk masak daging, jadi aku mau langsung aja. Ini aku marinir dulu. So ini diiniin dulu, digaremin dulu seperti biasa. Mbak Maya adalah tukang masak, kira-kira bumbu sesuai selera. Ini aku pakai black pepper. Jadi kurang tambahin meneh, wis ngono wae guys. Tukang masak kira-kira sene. Ini pakai oyster. Pakai saus oyster. Aduh meler lagi. Pakai Worcester sauce. Cerut. Gitu aja. Pakai cuka beras. So, secukupnya dulu aja semua. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin lagi. Jadi terus diremas-remas dengan gemas. No, dimarinate, diremut-remut, terus dibiarin dulu nanti sementara waktu biar bumbunya meresap. Terus baru nanti digongso. Nanti digongso bersama bawang lali. Ini bawang putih juga guys. Bawang putih guys. Bawang putih lali sisan. Wis bacot nganggo sarung tangan. Udah terlanjur pakai sarung tangan. Lupa bawang putih. Iya. Walah, tukang masak oyong ini piye? Ujur. Tuh. Loh. Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Dan selanjutnya bawang putih.
Oh, kecipratan, kurang ajar. Nyiprat neng rai. Wis diresiki mengko. Nyiprat neng rai, guys. Rai ini mambu bawang. Tuh, diremet. Kok diremet? Dia apa? Diublak. Diublak. Di apa, guys? Apa jenenge? Diublak apa? Apa awal namanya? Ya Allah. Diaduk. Dicampur. Oh, bolah. Soya sauce. Soya kecapnya lali. Kecapnya lali, guys. Kecapnya lali. Kayak kecap. Piye. Keringetan saya sekarang. Nggak punya banyak waktu. Semoga dalam waktu 2,5 jam ini saya bisa menciptakan makanan yang lezat. Dan harus masih bikin ini. Kuenya udah dibikin, tinggal ngedeko aja. Dekorasi kue. Masya Allah. Sebenarnya sih mau aku bikin tadi malam, guys, tapi badannya sudah nggak bisa diajak kerja sama. Oh, ini sementara didiamin dulu. Aku mau ngedeko, mendekorasi kue ulang tahunnya Malu. Oke, guys. Sekarang aku mau mulai masak dagingnya setelah selesai dimarinate, dan ini tadi udah selesai ngedekorasi kue. So ini aku udah masukin minyak goreng sama bawang putih. Udah aku masukin sekalian daripada nanti aku lupa. Bener, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan otakku ini, guys. Sepertinya semakin tua semakin mengecil, jadi mengkerut gitu ya, mengkerut. Orang Jawa bilang apa namanya, otak kedelai kecil, jadinya nggak bisa menampung banyak info. So jadi ini ditumis dulu sampai harum. By the way, ini sekarang masak sambil cerita sedikit zaman kehamilannya Malu. Sebenarnya Malu ini anak yang paling gampang, orang Jawa bilang tuh flegelai. Jadi ini sebenarnya anak yang termasuk impiannya banyak orang tua ya. Meski sebenarnya anak ini tuh bener, guys, anak yang dulu waktu dalam masa kehamilan tuh bener anak yang dikandung ibunya ya, seorang ibu yang dihamili bapaknya dalam masa yang bener sulit. Yang sulitnya tuh bener-bener sulit dalam keadaan finansial, mental. Pokoknya semua bener, guys. Ini nggak yang cuma ya gitu, yang gitu aja enggak. Bener-bener yang sulit.
yang ala-ala cerita telenovela gitu. Pokoknya bener nggak, rasanya terlalu panjang kalau aku ceritain semuanya di sini. Mungkin one day kalau sudah saatnya. Pokoknya panjang dan berlibet dan terlalu menguras energi dan ya, dan akan membuatku berdarah air mata lagi. Dan pokoknya bener-bener gak gampang gitu lah guys. Tapi ya puji syukur, alhamdulillah, ya Allah, masya Allah, ya Tuhan maha baik. Yang tadinya aku mikir kayak istilahnya tuh kasarannya tuh gini loh, ya ampun kayak Arab dadi opo bocah iki gitu, mau jadi apa anak ini gitu, kayak engkau gedenya piye, gedenya tuh anak ini gimana, apa hamil aja istilahnya dalam situasi yang kayak gini gitu, kayak opo iso istilahnya. Ini aku lebih suka bawang bombaynya tuh aku masukin sebentar, aku potong ya, bawang bombaynya aku masukin nanti guys, karena aku suka bawang bombaynya itu ketika masih rasanya itu nggak yang lembek gitu. Jadi aku lebih suka masukin ininya dulu guys. Memang ini kuali, terserah Anda mau bilang saya terbalik atau apa, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para ahli di luar sana kalau Anda melihat apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang aneh. Karena kalau aneh itu bukan Mbak Maya, bojone Pak Markus. Ini aku pegang tisu gini karena berminyak gitu, aku nggak suka unyu itu loh guys. Jadi aku suka ketika ini masih agak apa, kalau dikeletak itu rasanya dikeletak, kalau digigit itu rasanya masih kayak rada keras gitu loh, gitu. So, aku suka kayak gitu guys. Sebenarnya kadang sih bisa ya aku masukin dulu pertama terus nanti ditambahin lagi gitu, itu juga bisa, itu alternatif lain gitu. Tapi biarkanlah sekarang begini. Biarkanlah aku menjadi diriku apa adanya. Ini apa nyepret. Aku tuh nggak suka masak kalau katanya celepret gitu guys. Jadi aku tuh kalau masak pasti sambil ngelap-ngelap kayak gini. Itu adalah ciri khasku guys. Tangannya sambil ngelap-ngelap. So, jadi ya itu tadi apa, dilanjutkan ceritanya. Pokoknya buat Anda yang sebenarnya kesini buat ngelihat apa namanya cara masak-memasak yang tanpa banyak membacot, mungkin ini adalah channel yang salah untuk Anda tongkrongin, karena di sini saya memasak sambil sedikit dobos gitu, nggak dobos tapi ini saya berbicara mengenai pengalaman yang sejujurnya apa yang terjadi pada diri saya. Jadi dulu tuh ya, bener aku nggak bohong, bener malu itu, bener dulu sekali lagi pada masa yang nggak gampang. Terus istilahnya tadi ya, kayak ini bocah dadi piye, dadi opo piye gitu kan. Tapi itu tadi tangan Tuhan yang bekerja gitu. Tuhan maha adil, Tuhan maha baik, Tuhan apa ya istilahnya, itu tadi yang sering orang bilang, memberikan cobaan kepada umatnya itu, kalau yang sering orang bilang kalau apa sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Dulu ya waktu Mahlul lahir tuh ya ampun, Pak Markus tuh guys, bener itu anak muda waktu itu ya, anak muda yang istilahnya gini apa ya, pede banget gitu padahal orang dua opo-opo istilahnya ya. Orang tuanya tuh aku juga ngerti dulu, makanya orang tuanya tuh deg-degan gitu, kayak anakmu ya mbok openi opo gitu, istilahnya kayak kowe iki sangamu opo etok rondo duwe anak saiki meteng sisan gitu. Duwe anak meneh sisan meteng sisan. Sangumu apa to lele gitu. Maksudnya orang tuanya bisa juga ngebantu, tapi kita juga nggak mau kan hidup di bawah bantuan orang tua.
Itu juga jangan sampai nanti aku merasa seperti Indonesia dijajah Belanda zaman dulu gitu ya. Jadi yang aku dulu juga ngerti orang tuanya tuh yang kayak deg-deg ser gitu ya, ngopi ya gitu, bocah-bocah ini gitu yang mereka tuh kayak khawatir gitu. Jadi aku juga waktu itu juga yang merasa aku kayak belum begitu diterima gitu di lingkungan keluarga, yang kayak ya mereka juga yang ini beneran nggak sih Markus ini menjalani kehidupan seperti ini gitu, beneran nggak serius nggak ini buru-buru sudah mau nambah punya anak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi ingat waktu itu aku ternyata nggak bisa nyusuin, malu pakai ASI. Meski sebenarnya tuh aku mau ya, kemauan tuh besar itu, tapi sudah dicoba macam-macam bener. Aku bukan ibu yang sedeng, sarap yang kemayon gitu. Ya, wis ibaratnya rondo apa-apa kere, ning kene rando sapa-sapa kemarin gak nyusoni, enggak, aku bukan orang yang kayak gitu. Dan aku tahu ASI is the best gitu ya. Kayak aku mau ASI yang terbaik juga buat anakku, tapi apa daya kalau susune wis ra metu asine ya, dia meneh wis kempot. Mungkin zaman dulu nyusoni maksi pirang tahun disedot orang anake lanang entek, nggak tahu. Maksudnya bukan karena itu juga, mungkin jatahnya sudah habis, nggak keluar, nyusuin malu kira-kira apa ya, nggak lama. Terus sama dokter disarankan, diputuskan kayaknya anak ini mesti dikasih susu susu instan gitu, mau nggak mau sih minum susu instan gitu kan, karena nggak bisa mengharapkan dari ASI aja. Udah kan, akhirnya Pak Markus pergi tuh ke supermarket, udah pulang bawa susu ini gitu kan. Aku bikinin susu gitu, terus akhirnya susunya habis, dalam seminggu habis, terus aku beli gitu kan. Waktu itu aku pergi sendiri ke supermarket, aku beli. Ya ampun guys, aku waktu itu pergi ke supermarket lihat susu yang dibeli Pak Markus pertama kali itu ada di barisan yang paling bawah. Biasanya kalau di supermarket itu yang susu yang mahal-mahal itu kan di atas, yang maksudnya yang sejajar dengan kita ya kan, itu kayak politik gitu ya, penjualan marketing itu kayak gitu. Jadi yang mau mereka jual tuh disejajarkan dengan kita yang di atas gitu, yang murah-murah taruh di bawah gitu ya, produk murah-murah taruh di bawah. Itu yang dibeli sama si bapak itu di bawah, itu yang paling murah. Itu adalah produk susu termurah saat itu gitu. Di bawah itu yang packingannya tuh udah berdebu gitu. Ternyata dia ambil yang di situ. Terus aku pulang, ya ampun ternyata kamu beli di situ. Dia bilang iya, karena aku bisanya belinya susu tuh di uang budget yang aku punya tuh bisa beli susu di situ gitu. Aku bukannya yang merasa pelit banget kamu demi anak aja nggak bisa beliin susu yang bener, yang bagus, yang kualitasnya bagus. Aku nggak gitu, karena aku tahu memang keuangannya saat itu memang nggak ada, bisanya memang beli itu gitu, ya sudah gitu ya. Itu sedih gitu, tapi ya wis bismillah, semoga anak ini sehat Yondo gitu. Ini yang penting Pak. Sudah gitu deh. Kalau ngomongin suka mau mewek lagi gitu. Tapi dia ini bener yang orang Jerman bilang trauma mungkin gitu, bener-bener dia itu bener loh guys. Terus sejak dia minum susu itu ya, dia tuh tidur itu jam 6, paling lama jam 7 malam ya, jam 19.00 itu, jam 7 malam itu dia tidur sampai jam 7 pagi. Aku udah bangunin ya, aku bangun biar minum susu gitu, mau kasih susu aku bangunin, aku sampai jejel-jejelin gitu, aku bangun, aku ganti popok gini, nggak bangun gitu, aku sampai yang stres, aku bangun, bener aku nggak bohong. Terus sampai aku selalu bawa ke dokter gitu kan, aku nanya, dok ini udah aku bangunin, ini anaknya nggak mau bangun, aku sudah jejel-jejelin, sampai aku tuh sampai stres, aku mau paksa, aku buka mulutnya gitu, dia dimuntah-muntahin gitu, nggak mau. Kata dokter, ya sudah biarin, berarti memang anaknya nggak lapar, nggak pengen minum, biarin tidur aja gitu, berarti memang anaknya sudah istilahnya sufriden, dia nggak mau. Nah sudah, berarti itu sampai terus menerus dan dia kayak gitu terus gitu. Dan ya Allah puji Tuhan, dia tumbuh jadi anak yang sehat, istilahnya alhamdulillah jarang sakit.
dan jadi anak yang pinter, bener, yang kayak pertumbuhannya tuh bener guys. Alhamdulillah, kayak yang cepet banget, kayak yang nggak kayak anak seumurannya gitu yang ya Allah, bocah kayak nggak percaya ini anakku bukan sih gitu. Ya ampun, pokoknya aku sering ngomong sama dia, ya ampun, terima kasih ya Malu, mama boleh dikasih kesempatan, dikasih kesempatan sama Tuhan, kamu kasih kesempatan jadi ibu kamu gitu. Bener ya, dia tuh anak pembawa rezeki, bener. Sejak dia lahir tuh kayak kehidupanku tuh berubah total 180 derajat itu guys, bener. Jadi kalau memang berubah, aku mesti harus bilang dia tuh anak pembawa berkah, bener. Maksudnya setiap anak bawa berkah gitu ya, tapi bener hidupku tuh bener mesti aku akui 180 derajat berubah sejak mau lahir gitu ya, berubah, bener berubah. Jadi dia adalah anak pembawa berkah, bener. Ya, jadi Malu ini sepertinya anak yang benar-benar dikirim Tuhan untuk merubah, untuk membuat mataku terbuka, untuk menyadarkan aku di mana saat itu tuh aku merasa kayak jadi ibu yang gagal, wanita yang gagal, istri yang gagal, sebagai manusia yang gagal. Pokoknya aku waktu itu benar-benar sebagai manusia secara keseluruhan, aku menjadi benar-benar manusia yang gagal, yang bener-bener tuh sudah yang istilahnya tuh sebagai sosok yang istilahnya yang kayak gini loh guys, kayak aku tuh udah ndelosor gitu. Jadi orang tuh aku udah nggak bisa berdiri, jadi rasanya tuh udah kayak ndelosor aja gitu, kayak yang sudah aku tuh kayak nggak ada gunanya gitu, kayak gitu. Jadi kayak ya dikirim buat Tuhan, buat bangkit, buat nggak Maya, kamu tuh nggak begitu gitu. Bener, Tuhan itu benar-benar maha besar ya Allah. Dan beruntung sekali punya sosok pendamping seperti papanya Malu ini, seperti Markus. Dan Malu juga sangat beruntung punya papa seperti Markus yang sangat bertanggung jawab, support sama anak-anaknya, sama istrinya, keluarganya, bener top, Marco top, tiada duanya. So, wes ini harusnya masak ya guys. Ini aku masukin ini sekarang bawang bombaynya. Ist das hier deins? Der Dreck hier? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Malu. Happy
So guys, sekarang oma opanya sudah pulang dan Malu langsung pergi ke atas karena dia harus belajar. Besok ada ulangan, ada tes matematika atau bahasa gitu. Jadi Vor 10 Jahren ist sie ja rausgekommen bei dir, mein Schatz. Siehst du mal noch so alles aus? kamu yang bikin badanku menggelembung orang ajar. Du hast doch hier so toll gepustet, mein Schatz. Ja, habe ich auch gepustet. Von unten. So, jadi gitu tadi yang ada oma opanya nggak bisa ditayangin guys karena ya itu untuk privat, beliau tidak mau muncul untuk ditayangkan di YouTube. Und wie findest du heute die Feiern für die Überraschungsparty für deine War sehr schön, sich sehr Prinzessin? gefreut. Akhirnya surprise-nya berhasil, ya kan? Oh, das ist auch toll gemacht für deine Tochter, jetzt alles vorbereitet, mein Schatz. Schön, dass ich dich als Frau habe, mein Schatz. Ja. Dann So, musst machst du mir was zu essen jetzt? Dann musst du mein Gehalt erhöhen. Ja. Ya, ini Nur ya. So, guys, kalau gitu aja. Sekian video kami kali ini dan semoga kalian suka. Ganz Liebe bist du. Semoga kalian suka dan ya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan like video ini. Und guckt auf meinem Kanal vorbei. Orang dia nggak pernah upload juga, ngapain dilihat? Ich mache einen juga. neuen Song. Hast du schon gesagt? Nih, Rohman. Sag mal jetzt. Rohman ist Mach die Werbung Gute. für mich. Nih. Mach So, Werbung. lass mich in Ruhe. So, kita ketemu di vlog selanjutnya, mudah-mudahan sih ya. Dan ya, was willst du noch sagen? Subscribe, Markus Drapon. Nih, Maya Dragon. Kita ketemu Okay. di vlog Sampai selanjutnya. jumpa Thank you for Indonesia. watching. Dan bye-bye.